Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjawab mengenai latihan soal mengenai metode pencatatan persediaan yaitu FIFO, LIFO, dan average. Sebelum kami memulai latihan soal ini, kami izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Nafia Hayati dengan NPM akhir 148. Saya Gladisti Cornelia Agri dengan NPM akhir 146. Saya Karina Wahyunita dengan NPM akhir 143. Saya Amika Puji Lestari dengan NPM akhir 149. Saya Mirama Syamsiari Putri dengan NPM akhir 140. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai penjelasan persediaan pencatatan persediaan yaitu FIFO, LIFO, dan average dengan metode perpetual dan periodik. Yang pertama kita bahas dulu mengenai sistem pencatatan. Sistem pencatatan itu terdapat dua, yaitu pencatatan perpetual dan maaf ini ada yang salah, perpetual dan periodik. Perpetual dan perpetual dan periodik. Yang pertama, yang awal sendiri itu perpetual, di mana pencatatan dilakukan secara real time setiap kali ada barang masuk atau keluar dengan ciri khas menggunakan kartu stok, di mana HPP langsung ketahui setiap saat adanya penjualan. Saldo akun persediaan selalu akurat mencerminkan barang yang ada di gudang. Mohon maaf, yang ini yang kedua itu sistem periodik ya. Masih belum keedit, saya mohon maaf. Di mana pencatatan periodik ini mencatat mutasi barang tidak dilakukan secara rinci selama periode berjalan. Nah, memiliki ciri khas di mana akun persediaan hanya diupdate di akhir periode melalui perhitungan fisik atau stock opnam. HPP baru bisa dihitung setelah stok akhir diketahui. Nah, di sini kita akan membahas metode pencatatan persediaan FIFO atau first in first out. Di mana pencatatan ini jika ada barang masuk awal, maka akan barang awal tersebut akan keluar pertama juga. Dalam sistem perpetual, di mana setiap adanya penjualan, sistem otomatis mengambil harga dari stok paling lama yang tersedia di kartu stok saat itu. Lalu untuk sistem periodiknya dicatat di akhir periode, kita menghitung total unit yang terjual, lalu mengalihkan dengan harga beli paling awal dari daftar pembelian. Nilainya, persediaan akhir dan HPP antara perpetual dan periodik akan selalu sama. Selanjutnya, yaitu pada metode FIFO, last in first out, di mana saat kita membeli barang, kita tuh beli barang nih dari awal sampai akhir. Nah, yang ini barang yang keluar duluan, yaitu barang yang kita baru beli terakhir kalinya. Dia akan keluar terlebih dahulu. Nah, dalam sistem perpetual, saat terjadi penjualan, harga diambil dari pembelian terakhir sebelum tanggal transaksi tersebut. Nah, untuk sistem periodiknya, HPP dihitung di akhir periode dengan mengambil harga dari pembelian paling terakhir dari satu periode penuh. Nah, nilainya bisa berbeda karena sistem perpetual membatasi barang akhir pada tanggal transaksi, sementara periode melihat seluruh pembelian satu periode. Untuk yang ketiga yaitu average, yaitu rata-rata, di mana kita tuh bisa melakukan barangnya itu dengan harga rata-rata dari penjual awal akhir seperti itu. Dalam sistem perpetual atau moving average, harga rata-rata dihitung ulang setiap kali ada pembelian baru. Harga rata-rata terbaru inilah yang digunakan untuk menghitung HPP pada penjualan berikutnya. Lalu untuk sistem periodik atau weighted average, harga rata-rata hanya dihitung satu kali di akhir periode. Rumusnya yaitu untuk mengetahui harganya, yaitu dengan total biaya barang tersedia dibagi dengan total unit tersedia. Maka akan menghasilkan harga yang tersedia juga.
Untuk nilainya, nilai HPP dan persediaan akhir biasanya berbeda antara kedua sistem ini. Tapi bedanya itu sedikit saja, nggak terlalu banyak. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, soal yang nomor 2, yaitu metode mana dari ketiganya menurut peraturan IFRS tidak diperbolehkan lagi untuk dipergunakan. Berikan juga alasannya. Next. Jadi, menurut Peraturan Standar International Financial Reporting Standard atau IFRS, berdasarkan ketiga metode pencatatan persediaan yang telah diketahui tadi, nah, metode pencatatan persediaan yang tidak diperbolehkan lagi digunakan itu adalah metode LIFO atau last in first out. Nah, alasannya selanjutnya. Alasannya yaitu yang pertama, tidak mencerminkan aliran fisik persediaan yang realistis. Dalam praktiknya, barang yang pertama dibeli biasanya juga yang pertama dijual, seperti makanan atau barang yang mudah rusak. Nah, tetapi metode LIFO ini justru mengasumsikan kebalikannya, yaitu barang yang terakhir dibeli itu dijual lebih dahulu, sehingga dianggap kurang logis secara ekonomi. Lalu alasan yang kedua yaitu dapat mendistorsi laporan keuangan. Saat harga naik atau terjadi inflasi, LIFO itu akan menghasilkan harga pokok penjualan atau HPP yang lebih tinggi dan laba yang lebih rendah. Maka nilai persediaan di neraca pun itu menjadi lebih rendah karena memakai harga yang lama. Nah, hal ini itu dapat membuat laporan keuangan perusahaan menjadi kurang mencerminkan nilai aktual perusahaan tersebut. Next. Lalu yang alasan ketiga yaitu kurang relevan untuk pengambilan keputusan. Standar IFRS itu menekankan penyajian informasi yang relevan dan up to date, sedangkan di metode LIFO ini dianggap tidak memberikan gambaran yang tepat mengenai nilai persediaan saat ini karena persediaan yang tersisa bisa berasal dari pembelian yang lama. Lalu untuk alasan yang terakhir yaitu yang keempat, mengurangi daya banding antar perusahaan. Karena banyak negara tidak menggunakan metode pencatatan LIFO, oleh karena itu IFRS melarangnya agar laporan keuangan itu dapat lebih mudah dibandingkan secara internasional. Jadi kesimpulannya adalah LIFO itu dilarang, metode LIFO itu dilarang dalam IFRS karena dianggap tidak realistis, kurang relevan, dan dapat menyesatkan dalam pelaporan keuangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, memasuki soal yang ketiga, yaitu kita akan menyajikan contoh soal dari masing-masing metode pencatatan persediaan. Next. Nah, contoh soal yang pertama yaitu metode FIFO atau first in, first out. Nah, di sini terdapat data transaksi dari PT Maju Jaya pada bulan Januari 2024, di mana pada 1 Januari persediaan awal yaitu 100 unit dengan harga per unitnya yaitu Rp10.000. Yang kedua yaitu 10 Januari terjadi pembelian 200 unit dengan harga per unitnya itu Rp12.000. Yang ketiga, 15 Januari terjadi penjualan 150 unit dengan harga per unitnya itu Rp20.000. Selanjutnya, pada tanggal 20 Januari terjadi pembelian 100 unit dengan harga per unitnya yaitu Rp15.000. Pada tanggal 25 Januari terjadi penjualan sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya sebesar Rp20.000. Nah, di sini soalnya yaitu hitunglah nilai persediaan akhir dan HPP dari transaksi PT Maju Jaya tersebut menggunakan metode FIFO dengan sistem perpetual dan periodik. Next. Nah, yang pertama ini kita akan menggunakan metode FIFO dengan sistem perpetual. Nah, pada tanggal 1 Januari ada saldo awal yaitu sebesar 100 unit dengan harga per unitnya Rp10.000 sehingga saldo persediaannya itu Rp1.000.000.
Selanjutnya, pada tanggal 10 Januari terjadi pembelian, artinya kita memasukkan ke dalam tabel masuk atau pembelian sebesar 200 unit dengan harga per unitnya yaitu Rp12.000, menghasilkan Rp2.400.000. Nah, di sini kita mencatatnya ke saldo persediaan dengan saldo awal 100 unit dikali Rp10.000 dan pembelian yang baru yaitu 200 unit dengan harga per unitnya Rp12.000. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari terjadi penjualan yaitu artinya keluar. Di sini kita mencatatnya di tabel keluar yaitu sebesar 100 unit. Itu mohon maaf, yang 15 Januari itu terjadi penjualan sebesar 150 unit. Jadi kita mengambil stok yang awal itu 100 unit dengan harga per unitnya 10.000 dan mengambil 50 unit dari stok yang kedua, dari yang 200 unit itu dengan harga per unitnya 12.000. Jadi sisa saldo persediaannya itu 150 unit dengan harga per unitnya 12.000 menghasilkan saldo 1.800.000. Selanjutnya tanggal 20 Januari terjadi pembelian. Jadi kita mencatatnya di tabel masuk atau pembelian sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya 15.000 menghasilkan saldo sebesar 1.500.000. Di sini kita mencatat saldo persediaan awal yang 150 unit dengan harga per unitnya 12.000 dan mencatat persediaan baru dengan 100 unit dan harga per unitnya 15.000. Yang terakhir yaitu 25 Januari terjadi penjualan. Di sini kita mencatatnya ke tabel keluar sebanyak 100 unit. Jadi kita mengambil di persediaan yang awal di 150 itu, kita mencatatnya 100 unit, kita menggunakan harga per unitnya 12.000. Sehingga menghasilkan saldo 1.200.000. Sehingga saldo persediaannya terakhir itu 50 unit dikali dengan 12.000 per unitnya dan 100 unit dengan harga per unitnya 15.000. Jadi total dari tabel masuk atau saldo masuknya itu sebesar Rp3.900.000, untuk HPP-nya sebesar Rp2.800.000 dari perhitungan di tabel keluar itu ya. Terus untuk saldo persediaan akhirnya sebesar Rp2.100.000. Itu total dari 50 unit dikali 12.000 dan ditambah 100 unit dikali 15.000. Jadi HPP dari transaksi PT Maju Jaya yang dihitung menggunakan metode FIFO dengan sistem perpetual adalah sebesar Rp2.800.000 dan saldo akhir persediaannya yaitu sebesar Rp2.100.000. Next. Selanjutnya yaitu metode FIFO dengan sistem periodik. Nah, di sini kita itu menghitung total unit tersedia. Jadi menghitung yang pembelian. Jadi pembelian ini terjadi pada tanggal 10 Januari dan 20 Januari sebanyak 200 dan 100 unit. Nah, untuk 100 yang awal itu merupakan persediaan awal. Jadi total unit yang tersedia itu sebanyak 400 unit. Selanjutnya yaitu total unit yang terjual di sini terdapat pada tanggal 15 Januari dan 25 Januari sebanyak 150 unit dan 100 unit. Sehingga total unit yang terjual itu sebanyak 250. Mohon maaf. Jadi total unit yang terjual itu 250 unit. Jadi, sisa unit yang terakhir itu kita dapat dari 400 unit dikurangi 250 unit, sisa 150 unit. Selanjutnya, kita alokasi nilai persediaan akhir yaitu 150 unit. Di sini terjadi pembelian 20 Januari, itu pembelian yang terbaru. Kita mencatatnya 100 unit dengan harga satuan 15.000, jadi total nilainya itu Rp1.500.000. Selanjutnya terjadi pembelian 10 Januari itu sisanya sebanyak 50 unit dengan harga satuannya itu 12.000. Jadi totalnya itu Rp600.000. Jadi total persediaan akhirnya itu 150 unit dengan total nilai Rp2.100.000.
Di sini kita bisa menghitung HPP-nya yaitu dengan menjumlahkan persediaan awal dengan pembelian bersih dan dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, persediaan awalnya itu yaitu 100 unit dengan harga 10.000 per unitnya. Jadi didapat nilai 1 juta rupiah. Ditambah dengan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini itu terjadi 2 kali ya. Dengan saldo 2.400.000 rupiah dan 1.500.000 rupiah. Kemudian kita mengurangkan dengan persediaan akhir. Persediaan akhirnya yaitu 150 unit dengan total nilai yaitu 2.100.000 rupiah. Menghasilkan saldo HPP sebesar 2.800.000 rupiah. Jadi, HPP dari transaksi PT Maju Jaya yang dihitung menggunakan metode FIFO dengan sistem periodik adalah Rp2.800.000 dan saldo akhir persediaannya adalah Rp2.100.000. Jadi, kesimpulannya, ketika kita menghitung HPP dan saldo akhir persediaan dengan metode FIFO, meskipun dengan sistem yang berbeda yaitu perpetual dan periodik, itu HPP dan saldo akhir persediaannya itu tetap sama. Next. Untuk contoh soal berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, untuk soal selanjutnya mengenai contoh soal dari metode LIFO. Di sini soalnya diketahui ada PT Sentosa adalah perusahaan dagang yang menjual satu jenis barang, yang dimana dalam satu periode dari Januari sampai Juni di tahun 2025, perusahaan itu melakukan beberapa transaksi, baik pembelian maupun penjualan. Nah, di sini ingin diketahui nilai persediaan dan HPP. Untuk mengetahui data transaksinya, kita bisa melihat dari tabel di sampingnya. Next. Nah, ini melalui metode LIFO yang perpetual terlebih dahulu. Nah, untuk metode ini di perpetual, sistem perpetual itu kita bisa menggunakan kartu persediaan ya untuk melihat nilai persediaannya. Mulai dari tanggal 1 itu kita mengetahui persediaan awalnya itu 180 dengan harga 10.000 yang dimana totalnya itu ada 1.800.000 rupiah. Begitupun karena tanggal 10 Januari adanya pembelian itu ditambahkan sebanyak 95 karena ini metodenya LIFO, jadi ini stoknya ditulis tersendiri-sendiri. Jadi dari 95 ini dicari harganya dari 11.000 itu totalnya kan 1.045.000. Nah, yang persediaan awal tadi ditulis kembali di sampingnya di bagian saldo. Sehingga di bawahnya itu kita tuliskan kembali yang bagian pembelian yang kedua. Baru kita bisa ketika adanya penjualan, misalnya di sini ada penjualan sebesar 150 kalau tidak salah, yang dimana itu kan untuk mengambilnya itu kan dari stok yang baru masuk, yang dimana 95 itu dihabiskan terlebih dahulu, yang dimana dengan harga 11.000, lalu baru sisanya untuk yang dijual itu dikurangi dari persediaan yang awal, yang dimana 180 itu diambil 45 dan harganya menyesuaikan yaitu 10.000. Sehingga nanti baru ketemu sisa saldonya yang persediaan tersisa 135. Begitupun pada tanggal 10 Februari. Caranya sama, untuk pembelian ini ditambahkan, yang dimana karena adanya pembelian 120, harganya satu unitnya 12.000 dikalikan mendapatkan 1.440. Nah, karena tadi kan sudah diketahui sisa saldonya kan di awal karena sudah ada penjualan, adanya 135. Nah, itu tetap ditulis kembali dan ditambahkan lagi di bawahnya, di baris bawahnya itu 120, pembelian yang kedua. Sama, begitupun untuk cara-cara selanjutnya, untuk tanggal-tanggal berikutnya caranya sama, sehingga kita dapat mengetahui bahwa setiap dalam metode LIFO sistem perpetual ini kita bisa mengetahui HPP langsung. Jadi setiap terjadinya transaksi itu kita tahu bahwa adanya stok yang tersedia itu berapa. Nah, di sini kita mengetahui di tanggal 24 Juni langsung ya, teman-teman. Di sini kita adanya
penjualan yang dimana itu mengambil dari stok paling akhir, di mana itu 90 diambil terlebih dahulu, harganya menyesuaikan yaitu 16.000. Lalu karena sisa yang kedua kan ada saldo yang terakhir ada yang 5, kita ambil terlebih dahulu yang dengan harga 15.000. Lalu karena masih adanya penjualan lagi yang stoknya kurang sehingga diambil dari yang harga 12.000, begitupun yang stok 135 itu diambil 75 dengan harga 10.000. Yang dimana itu diakumulasi sehingga penjualannya ketemu atau HPP-nya yang ketemu itu adalah 9.720.000. Dan nilai saldo yang terakhir itu ada 10.000 untuk setiap unitnya dan dengan jumlah unitnya itu tersisa 60 dengan nilai persediaannya dari 60 dikalikan 10.000 itu ada 600.000. Sehingga kita bisa melihat dari kartu persediaan ini melalui sistem perpetual metode LIFO, kita bisa langsung mengetahui HPP dan nilai persediaannya langsung. Next. Berbeda dengan yang sistem perpetual tadi, yang sistem periodik ini sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa untuk mengetahui HPP-nya itu ketika kita sudah melihat stok terakhirnya. Sehingga kita perlu mengetahuinya terlebih dahulu barang yang tersedia untuk dijual. Tadi di soal diketahui kita harus melihat sediaan awal dan pembeliannya. Nah, sehingga dari awal tadi kan diketahui persediaan awalnya 180 dengan harga 10.000 dikalikan menjadi 1.800.000. Begitupun pembelian-pembelian berikutnya dikalikan masing-masing setiap harganya setiap unit sehingga kita ketemu ada 810 unit dengan total 10.320.000. Nah, itu untuk barang yang tersedia untuk dijual. Nah, baru kita bisa mencari persediaan akhirnya. Yang dimana caranya itu dengan dari yang kita ketahui tadi, barang yang tersedia untuk dijual, dikurangi dengan total unit yang telah terjual. Diketahui bahwa barang yang tersedia untuk dijual tadi ada 810. Sedangkan total unit yang telah terjual itu ada 750. Ini kita bisa mengetahuinya dari menotal semua unit yang telah terjual di soal tadi. Nah, sehingga ketemu 60 unit. Dan 60 unit ini berdasarkan metode FIFO, karena ini diambil dari yang stok terakhir, sehingga bisa mengambil dengan harga yang 10.000, karena itu tadi sisa stoknya. Sehingga kita bisa mengetahui nilai persediaannya, yaitu dengan 60 dikali 10.000, yaitu 600.000. Dan untuk mencari HPP-nya, sama caranya, yaitu dengan cara persediaan awal ditambahkan pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Diketahui tadi persediaan awalnya itu ada 1.800.000. Kemudian pembelian bersihnya ada 8.520.000 yang dimana itu kita menotal seluruh total nilai dari pembelian mengecualikan persediaan. Nah, setelah itu kan ditambah yang mana menemukan 10.320.000 yang tadi diketahui di barang tersedia untuk dijual. Nah, baru kita menguranginya dengan persediaan tadi diketahui ada 600.000 dan kita bisa mengetahui HPP-nya dengan dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir dengan ketemunya HPP-nya adalah 9.720.000 rupiah. Nah, kita bisa melihat bahwasanya HPP dan nilai persediaan akhir baik metode atau sistem periodik maupun perpetual itu sama hasilnya, yaitu PBD persediaan akhirnya 600.000 dan HPP-nya 9.720.000. Yang membedakan hanyalah kalau di perpetual itu HPP-nya dalam setiap transaksi itu langsung diketahui, sedangkan dalam periodik ini untuk mencari HPP harus mengetahui nilai atau persediaan akhir. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada contoh soal average atau rata-rata. Di sini diketahui
PT Mazujaya memiliki data persediaan sebagai berikut. Jadi ada persediaan awal pada tanggal 1 Januari itu terdapat 100 unit dengan harganya per unit itu 10.000. Sedangkan pembeliannya itu pada tanggal 5 Januari dan 15 Januari dengan masing-masing unitnya itu 50 dan 70. Harganya 12.000 dan 14.000. Lalu ada penjualan pada tanggal 10 Januari dan 20 Januari masing-masing terjual 80 unit dan 60 unit. Next. Nah, yang pertama kita mencari persediaan akhir dan HPP dengan average metode perpetual. Nah, saldo awal tadi pada tanggal 1 Januari itu masuk ke tabel saldo unitnya 100, harganya 10.000, maka dikali 100 dikali 10.000 itu sama dengan 1 juta. Lalu pada tanggal 5 Januari itu kan pembelian. Nah, kalau pembelian otomatis kan satu barang itu akan masuk. Jadi unitnya tuh akan masuk dan bertambah 50. Jadi pada saldo ini 100 ditambah 50 menjadi 150 unit. Sedangkan harganya tadi kan sudah diketahui 12.000, maka 50 dikali 12.000 itu sama dengan 600.000. Lalu pada saldonya, lalu pada saldo itu dijumlahkan 1 juta ditambah dengan 600.000 itu sama dengan 1.600.000. Nah, karena ini kan terjadi pembelian atau persediaan itu bertambah, maka untuk mencari harga selanjutnya itu dengan membagi antara nilai yang ada di saldo yaitu 1.600.000 dibagi dengan 150 itu 10.667. Lalu selanjutnya pada tanggal 10 Januari itu terdapat penjualan. Nah, karena penjualan, otomatis kita akan mengeluarkan persediaan. Nah, maka persediaan itu akan keluar. Di sini terdapat penjualan 80 unit. Nah, lalu harga yang dipakai itu harga yang terakhir tadi yang setelah kita operasikan yaitu 10.667. Maka 80 dikali 10.667 itu 853.360. Nah, setelah diketahui nilainya, ini kan tadi unitnya kan terjual, berarti kan berkurang. Nah, ini karena berkurang 80, maka 150 dikurangi 80 kan 70. Nah, 70 itu tadi dikali dengan si harganya yang terakhir juga 10.607 hasilkan 746.690. Lalu selanjutnya juga terjadi pembelian sama seperti tadi. Kalau pembelian itu masuk, jadi masuk 70 dikali dengan harga yang sudah diketahui 14.000 sama dengan 980.000. Lalu unitnya pun dijumlah maksudnya unitnya itu ditambah dengan 70 menjadi 140. Nah, dan nilainya itu pun juga dijumlahkan 746.690 dijumlah dengan 980.000. Lalu habis itu mencari lagi harga dengan membagi antara nilai yang ada di saldo dibagi dengan unit yang ada di saldo. Lalu selanjutnya tanggal 20 Januari itu juga terjadi penjualan lagi, maka unitnya keluar sebanyak 60. 140 dikurangi 60 itu 80. Nah, karena harga yang terakhir tadi udah ketemu 12.334, maka unit yang keluar tadi 60 unit dikali dengan 12.334 itu sama dengan 740.040. Nah, karena udah berkurang si unitnya, maka unit yang terakhir tadi dikali dengan harga yang terakhir juga 12.334. Maka nilai saldo yang terakhir ada 986.720. Nah, maka dari
maaf, dari metode perpetual ini total HPP-nya itu bisa dicari dari penjualan atau yang ada di tabel keluar, yaitu 853.360 ditambah dengan 740.040 itu sama dengan 1.593.400 rupiah. Lalu persediaan akhir periode itu dapat dilihat di nilai saldo yang terakhir, yaitu 986.720. Baik, next. Nah, selanjutnya average periodic. Pada metode periodik ini terdapat rumus nilai PDB akhir sama dengan unit PDB akhir dikali barang siap untuk dijual dibagi dengan total unit. Sebelumnya maaf ya teman-teman, ini aku pakai maksudnya saya memakai tabel pada slide sebelumnya, ini hanya untuk acuan angkanya aja ya, angka yang diketahui. Jadi bukan hasil akhirnya. Nah, dalam mencari persediaan akhir menggunakan metode periodik, pertama itu kita harus mencari unit PDB akhir. Yang mana unit PDB akhir ini rumusnya, ini yang kedua ini ya, unit PDB akhir sama dengan total unit dikurangi dengan unit penjualan. Yang mana total unit itu tadi merupakan penjumlahan dari unit saldo awal ditambah dengan unit pembelian, yaitu 100 yang merupakan saldo awal ditambah dengan unit pembelian yaitu 50 dan 70. Terus jadi total unitnya tuh 220. Nah, selanjutnya ada unit penjualan. Unit penjualan itu yang tadi diketahui unit penjualan berapa ini tadi? 80 unit ditambah dengan 60 unit itu sama dengan 140 unit yang ada di tabel keluar ini. Nah, itu merupakan unit penjualan. Jadi unit PDB akhirnya itu 220 dikurangi 140 sama dengan 80. Lalu selanjutnya mencari barang siap untuk dijual. Nah, untuk mencari barang siap dijual itu menjumlahkan antara persediaan awal ditambah dengan pembelian. Nah, karena persediaan awal itu tadi di saldo yang bawah paling atas, maksudnya ya saldo paling atas sendiri itu persediaan awalnya ada 1 juta. Lalu pembeliannya ini yang pada tabel masuk, ini kan ada 600.000 dan 980.000 itu dijumlah. Sehingga barang siap untuk dijualnya itu ada 2.580.000 rupiah. Lalu selanjutnya mencari total unit. Oh, udah. Total unit tadi udah diketahui ya, 220 dari penjumlahan antara unit saldo awal dengan unit pembelian akhir. Udah. Jadi nilai PDB akhirnya itu 80 dikali dengan 2.580.000 dibagi dengan 220. Sama dengan 80 dikali 11.727. Jadi nilai PDB akhirnya itu 938.160. Sedangkan untuk mencari HPP-nya itu mengalikan total penjualan dikali dengan rata-rata, yaitu total penjualannya tadi kan 140 dikali dengan 11.727 itu sama dengan 1.641.780. Jadi dari kedua metode tadi, baik perpetual maupun periodik, itu terdapat hasil yang berbeda. Kalau yang HPP, kalau yang perpetual, maaf, kalau yang perpetual itu HPP-nya tadi kan 1.593.400. Sedangkan kalau periodik, HPP-nya itu 1.641.780.
Dan kalau perpetual persediaan akhirnya itu 986.720, sedangkan kalau periodik persediaan akhirnya itu 938.160. Baik, demikian penjelasan latihan soal dari Bapak kami dari masing-masing metode pada pencarian persediaan akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.